Kamu habis dari mana? Aku langsung kesini dong jemput kamu. Kamu nunggu lama ya? Aku juga baru di sini. Aku minta maaf ya, aku jemput kamu pakai motor kayak gini. Ini motor aja aku pinjam dari Lucky loh. Ya udah, tapi aku udah senang kalau misalnya aku udah bisa ketemu kamu. Ya nggak apa-apa lah, kan asalkan sama kamu. Bisa aja kamu. Yaudah. Kamu bawain helm buat aku. Iya dong. Siapa yang pilihin itu? Aku sendiri. Nih aku pakein buat kamu ya. Cie, sekarang pakein helmnya udah senyum-senyum. Dulu emosi. Kan setiap orang memiliki perubahan. Yaudah yuk. Yaudah. Ayo. Semua motor menyala. Udah? Stop. Berhenti dulu. Bukan, Nana dari tadi nggak ngangkat. Aku takut karena kenapa-napa. Mungkin sekarang lagi main sama bayi. Paling kan bentar lagi kita juga kayak gitu. Kita. Mau pengen punya anak juga kan kayak kakak kamu? Orang itu pikirin nikah. Habis itu baru mikirin anak. Ntar aku coba chatting. Udah, kamu jangan terlalu kepikiran kayak gitu. Karena aku punya sesuatu buat kamu. Ice cream. Kamu dapat dari mana? Di sana, tadi aku lihat. Kan aku tahu kamu suka es krim. Hanya kamu gak usah terlalu kepikiran kayak gitu. Gak usah terlalu panik. Kita cari kakak kamu sekarang ya. Halo dong. Motor. Jadi kenapa aku malu depan ulah kayak gini. Mau hidupin motornya dulu. Oke. Bisa. Kalau nggak bisa kita bawa ke bengkel gimana? Kita bawa ke rumah aku aja ya. Kalau kamu bisa benerin sendiri. Maaf ya, udahlah. Gak apa-apa. Tapi bawanya gimana? Ya harus aku dorong. Udah biar aku aja yang dorong. Gak apa-apa, aku juga pengen kok. Lebih baik kau makan es krimnya aja, ya? Makan aja es krimnya. Taruh. Udah nggak? Itu mereka ngapain sama bayi? Bayi ini bisa kita manfaatin buat hancurkan dewa. Bayi buat menghancurkan dewa? Ya nggak pernah. Ayo, Mas. Iya makanya ini aku dorong. Ayo. Ya. Ah. Ya Allah, aku belum naik angkot lagi. Coba jangan mogok, udah kejar tuh mereka. Aku masih kepikiran deh sama omongan mereka tadi. Mereka pasti punya rencana jahat deh buat Kanana sama Mas Dewa. Motornya lanjut kita dorong aja. Udah, di sini aja. Kamu tunggu di dalam aja ya. Gak apa-apa, aku nemenin kamu aja. Aku mau lihat kamu benerin motor biar siapa tahu aku bisa belajar juga. Tapi kamu kasih tahu, aku kan nggak tahu harus ngapain. Ya udah, kalau gitu. Agak panas ya. Kamu sakit. Aku beliin obat sebentar ya. Aku nggak sakit. Terus? Cuaca panas, terus. Aku beliin obat dulu bentar. Ih, kamu nggak pakai. Kamu nggak kasih tahu? Aku haus. Oh, bayangin dari tadi aku yang ngedorong, Lula. Dari jauh aku haus. Kenapa harus? Kamu nggak peka banget sama aku. Oh, haus. Ya udah bentar. Astaga, ya ampun ini rumahnya berantakan banget. Baju kotornya di mana-mana nggak pernah kamu cuci ya? Aku belum sempat cuci soalnya. Kasian banget sih Mas Pasha. Aku cuciin aja deh pakaiannya. Hitung-hitung ngebantu dia deh. Enggak, Lula, kamu ngapain? Enggak usah. Enggak, tapi ini baju aku kotor, Lula. Iya, ini cuma dikit kok. Udah, Mas. Udah. Sekarang kamu betulin motor ya, biar kita berdua bisa cepet kelar. Udah sana kok bengong. Udah kayak istri aku aja. Kamu udah kayak istri banget. Udah sana cepetan. Udah makanya cepetan sana. Kasih ya. Sana. Bisa. Ya ampun, kayaknya hujan ya, Lula. Oh gitu. Enggak ada tadi hujan beneran gitu tuh hujan. Ini. Oh, udah berani ah. Lo jangan dong. Basah ini basah. Enggak, jangan. Udah selesai kok. Oh ya? Yes. Dah. Astaga, Lula. Papa? Apaan ini? Kamu mau-maunya mencuci dan menjemur pakaian dari laki-laki yang bukan suami kamu. Ini kemauan Lula sendiri kok, Pak. Man, ini bukan salah Lula. Tolong jangan salahkan Lula. Laki-laki seperti apa? Mau ajak Lula datang ke rumah kamu hanya untuk mencuci baju kotor kamu. Pulang. Tetapi, Pak. Pulang. Anak gadis yang datang mengunjungi seorang laki-laki padahal belum terikat dalam ikatan rumah tangga. Lula, ambil tas Lula bentar ya, Pak. Saya akan hubungi kamu. Saya akan bicara sangat serius sama kamu. Mas Tasya, aku pamit ya. Gak usah pamit lagi. Ayo.
What's up BHS Lovers, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya gengs, amin. Langsung saja gengs. Pasha akhirnya datang juga meski sedikit telat, tapi itu bukan masalah buat Lula. Pasha pun meminta maaf kepada Lula karena jemput Lula pakai motor seadanya, dan itu juga meminjam dari Lucky. Lula pun tidak mempermasalahkan hal itu, yang terpenting buat Lula bisa bersama Pasha. Pasha pun memakaikan helm kepada Lula sambil tersenyum-senyum. Kalau ingat flashback, Pasha jika memakaikan Lula helm pasti kasar dan cemberut ya gengs, sangat berbeda dengan Pasha yang sekarang. Mereka pun langsung pergi. Tidak lama Lula meminta Pasha untuk berhenti, dan Pasha pun menanyakan kenapa menyuruhnya berhenti. Lula pun menjelaskan jika belum bisa menghubungi Nana, merasa sangat khawatir takut terjadi sesuatu kepada Nana. Pasha pun mencoba menenangkan Lula jika mungkin Nana sedang sibuk dengan Junior, tapi Lula masih khawatir. Pasha pun berinisiatif memberikan es krim kesukaan Lula supaya Lula bisa lebih tenang. Lula kembali tersenyum dan mulai tenang. Pasha pun mengajak untuk menemui Nana, tapi sialnya motor Pasha tidak mau menyala. Lula menyarankan untuk dibawa ke bengkel, tapi Pasha mau membetulkan motornya sendiri di rumahnya, dan akhirnya mereka pun mendorong motor itu. Di perjalanan, Pasha meminta Lula untuk tidak membantunya karena takut Lula kecapean, tapi Lula menolak dan tetap ingin membantu Pasha mendorong motornya. Tidak lama, Lula melihat Kevin dan Alia, mereka membawa bayi. Merasa heran karena Alia gak mungkin punya bayi. Kevin sempat mengatakan jika bayi itu akan menjadi senjata buat menghancurkan dewa. Mendengar hal itu, Pasha sangat curiga dan langsung mau menghampiri Kevin dan Alia. Sayangnya tidak sempat karena mereka keburu pergi. Lula merasa mereka sedang merencanakan sesuatu untuk Dewana. Mereka pun kembali melanjutkan mendorong motornya. Sesampainya di rumah, Pasha meminta Lula untuk beristirahat karena pasti sangat capek, tapi tetap Lula ingin temani Pasha dan membantunya. Dan di sini Pasha mulai modus nih ke Lula, tiba-tiba buka baju merasa kegerahan dan sakit tenggorokannya. Lula panik dan mau membelikan obat buat Pasha, tapi Pasha melarang Lula karena maksud Pasha bukan seperti itu. Pasha hanya ingin Lula mengambilkan air minum karena merasa kehausan, tapi sayangnya Lula tidak peka dan akhirnya Pasha mengatakan jika kehausan dan meminta Lula untuk mengambilkannya air minum. Lula pun masuk ke dalam rumah dan dikejutkan dengan baju-baju kotor Pasha yang berantakan. Alasan Pasha belum mencuci bajunya, belum sempat karena bekerja. Merasa kasihan, Lula pun berinisiatif mencucikan baju Pasha. Pasha mencoba melarang Lula untuk mencucinya, tapi Lula tetap memaksa dan meminta Pasha untuk terus membetulkan motornya supaya biar cepat selesai. Pasha berterima kasih kepada Lula sambil mengecengi Lula sudah kayak menjadi istrinya sendiri. Lula pun jadi malu-malu dan menyuruh Pasha untuk melanjutkannya lagi. Memang dasar Pasha itu iseng. Pasha mencipratkan air kepada Lula dan mengatakan jika turun hujan. Lula tertawa dan membalas Pasha menyipratkan lagi air cucian bajunya. Mereka terlihat sangat bahagia karena terus bersama-sama. Sampai akhirnya Pak Arman datang dan memarahi Lula jika merasa tidak punya harga diri mau disuruh Pasha untuk mencuci bajunya. Lula pun membantah jika ini semua kemauannya, bukan disuruh Pasha. Tidak terima alasan apapun Pak Arman. Pasha mencoba membela Lula, tapi Pak Arman tidak mau mendengarkan Pasha. Pak Arman pun meminta Lula bergegas pulang. Lula pun menuruti permintaan Pak Arman, dan Pak Arman tegaskan ke Pasha jika akan menghubunginya dan berbicara serius. Kesedihan terlihat di wajah Lula karena Pak Arman begitu keras menghalangi hubungan mereka. Oke guys, sekian dulu. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Yoska, Yoska. Yeah. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Yang belum subscribe, lekaslah subscribe. Subscribe guys. Yes go.